Assalamualaikum, salam sejahtera untuk teman-teman pemirsa semuanya. Kali ini kembali lagi bersama dengan saya Thomas. Kita akan membahas mengenai pupuk dan pemupukan. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa macam pupuk yang sebagian sudah kita ketahui, maka tidak kita munculkan di sini. Misalnya seperti pupuk NPK ya. Pupuk NPK itu sudah banyak yang mengetahui, banyak yang mengenal, dan itu adalah pupuk yang paling umum digunakan. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu pupuk dan apa cara yang tepat untuk melakukan pemupukan. Nah, pada dasarnya pupuk terbagi menjadi dua bagian. Jadi satu adalah pupuk makro dan satu lagi adalah pupuk mikro. Pupuk makro dan mikro ini kenapa disebut makro? Karena kebutuhannya banyak. Sedangkan pupuk mikro adalah pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, apa saja pupuk yang disebut pupuk makro? Adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Kalium ini disebut juga potasium ya, sama. Kemudian pupuk mikronya adalah boron, magnesium, kemudian lagi zinc dan ferrum. Nah, dari dua bagian pupuk ini semuanya dibutuhkan oleh tanaman dalam tumbuh kembang, dalam masa vegetatif maupun generatif. Tetapi jumlah dan volume yang digunakan tentunya masing-masing berbeda. Misalkan pada salah satu contoh ada pupuk NPK dengan kandungan 16, 16, 16. Nah, ini berimbang, artinya N-nya ini adalah 16, P-nya 16 dan K-nya juga 16. Ada juga pupuk yang kandungannya misalkan 20, 21, 77. Nah, ini berarti lebih dominan di N, dominan di nitrogen, berarti dia dibutuhkan tanaman untuk tumbuh kembang pada awal masa vegetatif. Nah, demikian juga sebaliknya jika lebih dominan pada unsur fosfat maupun kalium, maka pupuk tersebut lebih dominan ke arah generatif. Nah, sekarang kita bahas mengenai pupuk yang juga umum digunakan oleh teman-teman. Misalnya yang sering kita dengar adalah MKP ya, MKP dan KNO3 itu yang umum. MKP. Oke. MKP. Apa itu MKP? MKP itu adalah mono kalium fosfat. Artinya mono itu adalah tunggal, kalium itu adalah K, ini ya, kalium, dan fosfat itu adalah ini P, fosfat atau fosfor. Jadi kandungan pupuk monokalium fosfat adalah fosfat dan kalium saja, tidak ada kandungan lain. Ini berbeda dengan NPK ya, kita sering salah sebut MKP dengan NPK. Ini sama sekali berbeda pupuknya. Jadi tanpa N kalau MKP. Kemudian KNO3. Ini bisa juga disebut pupuk PN. Kenapa PN? PN ini adalah potasium nitrat. Ya, potasium nitrat maksudnya potasium adalah K. Ini adalah potasium. Sedangkan nitratnya adalah nitrogen. Jadi potasium nitrat adalah KNO3 ini disebut potasium nitrat, artinya kandungannya adalah K dan N. Ya, udah jelas sampai di sini.
Jadi manakala kita menggunakan kedua pupuk ini secara bersamaan, berarti di sini akan ada kalium dan fosfat. Maaf, nggak kelihatan ya. Kita tulis di sini. Kalium dan fosfat. Ini MKP. Sedangkan KNO3 adalah fosfat, potasium nitrat, maaf. K ya, potasium dan nitrat. Di sini ada 3 unsur. Artinya ada K, K, N, dan P. Ini sama dengan NPK. Hanya saja persentase masing-masing bagian berbeda dengan NPK yang umumnya imbang. Jadi di sini nanti tinggal dilihat persentase pada masing-masing produk. Apakah ini lebih dominan K-nya atau P-nya atau juga N-nya. Itu tergantung dari persentase kandungan masing-masing. Nah, kembali lagi kita berbicara mengenai pemupukan pada anggur. Jadi untuk masa pertumbuhan tentunya pupuk makro ya yang banyak digunakan. Jangan pupuk mikro pun tetap kita berikan dengan tujuan supaya pertumbuhan tidak terganggu tanpa adanya kekurangan. Misalkan kekurangan magnesium, kemudian daun akan berubah kekuningan, ataupun kekurangan zat besi, dia akan berubah daunnya menjadi kekuningan juga, tapi dengan pola yang berbeda. Sekarang kita bahas mengenai pemupukan. Jadi kita lihat contoh masing-masing ya. Ini contoh pupuk mikro, yang ini adalah pupuk boron ya, bentuknya seperti ini. Kemudian lagi ini zinc ya, zinc sulfat. Jadi biasanya dalam bentuk zinc sulfat karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian lagi ada magnesium sulfat, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada satu produk yang belum kita launching. Ini sebetulnya adalah asam amino dengan enzim. Ya, ini produk yang sering kita gunakan, cuman karena kendala produksi masih belum bisa kita pasarkan. Kemudian sebagai pelengkap, ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah Akai Liquid. Ini adalah pupuk pelengkap untuk masa pembuahan ya, masa generatif. Satu lagi, ini adalah pupuk vegetatif, jadi pupuk pelengkap vegetatif ya. Kemudian lagi yang ini adalah Maxi Break. Maxi Break ini fungsinya untuk membantu pohon dalam masa pertumbuhan awal setelah pemangkasan. Jadi diharapkan tunas-tunas bisa lebih serempak dengan pemberian Maxi Break ini. Nah, mengenai bagaimana cara yang biasa digunakan di Thomas Grip dalam pemupukan masa pembuahan, itu adalah poin yang akan kita bahas kali ini. Ya, mohon simak, sebentar lagi akan kita bahas ya. Seperti yang sudah pernah kita pelajari bersama di video sebelumnya mengenai SPAP. Jadi SPAP. SPAP ini adalah stres air. P ini adalah pemupukan. A ini adalah air jenuh. Sedangkan P yang terakhir ini adalah pangkas atau pruning. Nah, pemupukan dimulai setelah stres air tercapai. Nah, stres air itu yang bagaimana? Stres air itu adalah kondisi di mana pohon sudah tidak melakukan pertumbuhan. Jadi ujung-ujung pertumbuhannya sudah terhenti, tidak ada penambahan daun baru,
bahkan tendril pun sudah tidak tumbuh lagi, bahkan mengering, biasanya begitu. Nah, atau juga bisa indikasi daun yang gugur, daun yang menguning, dan lain-lain ya. Pada intinya stres air itu adalah proses di mana kita membuat si pohon merasa kekurangan air. Nah, kemudian pupuk. Nah, ini yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, mengenai airi jenuh, ini adalah hal yang harus kita lakukan setelah kita memberikan pupuk pada pohon anggur. Kemudian pangkas. Nah, pangkas itu nanti akan kita buat postingan yang lain lagi untuk mempelajari lebih detail. Nah, mengenai pupuk apa saja yang kita berikan pada pohon anggur untuk membuat si pohon mampu menghasilkan buah yang baik. Nah, tentu saja untuk hasil yang maksimal dibutuhkan usaha, dibutuhkan bantuan kita terhadap pohon anggur ini, karena dengan hal seadanya, artinya dengan nutrisi yang didapatkan oleh pohon anggur hanya pada tanah saja tidak mencukupi untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, apakah tanpa pemupukan anggur tidak bisa berbuah? Tentu saja bisa. Apakah dengan NPK saja bisa berbuah? Bisa. Apakah dengan MKP plus KNO3 bisa berbuah? Tetap bisa. Jadi tanpa pemupukan pun anggur tetap bisa berbuah. Hanya saja kita pelajari di sini adalah bagaimana membuat pembuahan menjadi maksimal, terutama untuk yang akan berusaha mengebunkan ya. Nah, saya kira para penghobi pun ingin pohon anggur yang ada di halaman rumahnya juga bisa berbuah lebat, tidak hanya berbuah ala kadarnya. Nah, pupuk yang kita berikan tetap unsurnya adalah NPK seperti yang kita jelaskan tadi ya. Ada unsur mikro, ada unsur makro. Cuman yang perlu saya jelaskan di sini, N yang kita berikan ini sebaiknya berupa N organik. Apa itu N organik? N organik itu yang dimaksudkan adalah nitrogen ataupun nitrat yang berasal dari bahan-bahan organik. Misalnya kompos, pupuk kandang, atau POC juga bisa. Cuman dalam hal ini POC itu sebaiknya bukan untuk masa awal pertumbuhan. Boleh menjadi tambahan, tetapi bukan sebagai bahan utama. Kemudian P ya, fosfat. Nah, fosfat ini tetap kita berikan. Contohnya TSP atau SP36 atau 46. Kemudian kalium atau potasium. Di sini penting untuk diketahui, potasium ada dua versi ya, dua bentuk ya. Yang satunya adalah KCl, satu lagi ada ZK. Nah, yang kita pakai ini adalah ZK. Mengapa? Karena ZK tidak mengandung klor. Cl ini adalah klor. Klor ini tidak baik untuk tanaman. Jadi terutama anggur, akar anggur ini tidak menyukai klor ya. Klor ini klorin. Nah, kemudian selain NPK kita menggunakan tambahan pupuk mikronya, kita beri boron ini tadi, kemudian lagi magnesium sulfat untuk membuat daun tetap segar, tetap hijau. Kemudian lagi ini zinc sulfat dan amino enzim. Nah, kemudian setelah pemupukan kita berikan, dilanjutkan dengan pengairan. Setelah pengairan dilakukan kurang lebih seminggu dengan pengairan jenuh. Nah, kenapa dilakukan pengairan jenuh?
jenuh yang dimaksud di sini adalah air diharapkan mencapai pada seluruh bagian akar. Jadi tujuannya adalah supaya akar-akar itu mulai tumbuh, mengeluarkan tunas-tunas akar baru, cabang-cabang akar, serabut akar ya, secara serempak. Dengan adanya air yang mengenai ujung-ujung akar tersebut, maka akar akan mulai berkembang dan mulai bisa menyerap nutrisi. Nah, nutrisi yang diserap secara bersamaan ini yang kita harapkan untuk si pohon mulai bergerak tumbuh dengan kekuatan penuh. Nah, ini penting. Jadi, pengairan ini juga perlu diperhatikan karena ini hal yang sangat penting. Tanpa pengairan yang mencapai ke seluruh ujung akar, maka pembuahan bisa saja tidak maksimal. Nah, setelah dilakukan pengairan kurang lebih 1 minggu, 3 hari kemudian atau sekitar 10-12 hari sejak dilakukan pemupukan dan pengairan, pruning bisa dilakukan. Nah, pemangkasan bisa dilakukan. Setelah pemangkasan dilakukan, hari itu juga kita semprot batangnya dengan ini Midori liquid ya, di batang pun tetap bisa menyerap nutrisi. Sampai kapan? Ini sampai bunga terlihat. Nah, setelah bunga terlihat muncul di ujung tunas, kita ini kita gunakan sampai bunga terlihat ya. Tetapi setelah pemangkasan pada hari keempat dan keenam, 2 kali ya, kita gunakan ini Maxi Break. Maxi Break ini diencerkan dulu dengan air 250 ml dan kita oleskan atau semprot ke bagian-bagian yang kita harapkan tunas akan tumbuh. Kemudian setelah tumbuh tunasnya, di situ terlihat adanya bunga, ada bakal bunga di ujung tunas, mulai kita semprotkan dengan Akai liquid. Nah, Akai liquid ini ikuti sesuai anjurannya, kita gunakan hingga panen. Jadi ini adalah murni organik ya, tidak berbahaya. Bahkan sehari sebelum panen pun kita semprot ini tidak akan meninggalkan residu, tidak akan membuat kita keracunan. Nah, kemudian mengenai dosis. Ya, nanti simak sampai akhir ya, karena di akhir akan kita berikan satu tips lagi yang juga penting untuk pertumbuhan anggur, dan itu juga merupakan pupuk sebenarnya, tapi bukan dari pupuk yang kita beli ataupun kita buat seperti POC misalkan, bukan seperti itu. Nah, mengenai dosis, ya, dosis ini adalah masalah yang krusial. Jadi seberapa banyak kita berikan pupuk kepada pohon untuk mampu berbuah, ini kaitannya adalah dengan ukuran pohon. Jadi ukuran pohon dan volume media. Nah, tentu saja pohon yang contohnya dia hidup di tanah ya, pohon ini tumbuh, dengan yang berada di pot atau planter bag. Sebesar apapun planter bagnya, itu ya biasanya sih kurang lebih antara 200, 300 atau bahkan 500 liter ya. Itu pun termasuk kategori wadah tertutup. Artinya volume media terbatas. Dengan keterbatasan ini tentu saja akar tidak akan bisa kemana-mana. Jadi dia tetap ada di dalam planter bag ataupun di dalam pot. Sedangkan yang di tanah, akar ini akan berkembang. Berkembang kemanapun dia bisa mencapai. Jadi akar lebih leluasa. Nah, dalam hal ini perbedaannya sudah jelas bahwa pemberian pupuk pada tanaman yang grounded atau ditanam di tanah dengan tanaman yang berada di dalam wadah terbatas tentu akan berbeda. Bagaimana pedoman yang harus kita gunakan? Ini sebenarnya tidak ada pedoman yang pasti ya. Ya, contoh misalkan
mengenai di tanah. Nah, di tanah ini, tanah itu pun banyak macam. Tanah pun banyak kandungan. Jadi di masing-masing daerah, di masing-masing tekstur tanah, sifat tanah, tentu saja masing-masing berbeda. Jadi tidak mungkin kita memberikan satu ukuran. Nah, misalkan kalau kita anjurkan misalkan untuk NPK-nya, nah N organik misalkan 1 karung, kemudian fosfatnya dianjurkan untuk 200 gram misalkan, atau ini yang K-nya atau potasium kita anjurkan 150 gram misalkan. Nah, ini sebetulnya hanya sebuah acuan saja, jadi tidak ada hitungan mutlak. Nah, pada intinya yang penting unsur-unsur ini kita berikan. Nah, mengenai bagaimana yang benar, bagaimana yang tepat, itu disesuaikan dengan kondisi. Artinya kita harus mengetahui kondisi tanahnya seperti apa, kemudian kita perhatikan pertumbuhannya, apakah bunganya kurang, ataukah pertumbuhan cabangnya menjadi mengecil, ataukah daunnya tidak mau lebar. Nah, itu masing-masing bisa menunjukkan bisa menjadi sebuah indikasi kekurangan apa. Nah, dengan pedoman tersebut, jadi kita bisa mengira-ngira kalau sudah kita temukan, artinya dengan takaran sekian kita sudah bisa membuat si pohon ini berbuah maksimal. Nah, itu akan kita pakai. Nah, kita pakai untuk pembuahan-pembuahan selanjutnya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita bahas? Jadi mengenai yang di media tertutup ya. Jadi yang di wadah tertutup ini kita gunakan dosis ini maksimal setengah dari dosis yang kita berikan pada tanaman yang ditanam langsung di tanah. Maksimal ya, maksimal setengah. Nah, untuk pemberiannya jika memungkinkan memang untuk tanaman yang ditanam di wadah tertutup kita gunakan pengocoran. Artinya pupuk yang kita berikan itu sudah dilarutkan dengan air. Nah, untuk fosfat sendiri biasanya pada produk-produk dagang itu bentuknya adalah seperti batu ya, jadi keras, tidak mudah larut. Nah, ini sebaiknya kita berikan lebih awal. Tetap ini ditabur, tidak bisa dilarutkan, kecuali jika kita menggunakan MKP. Jadi perubahannya nanti pada saat kita memberikan pemupukan fosfat dan kalium untuk media tertutup, ini disarankan untuk menggunakan MKP saja, karena MKP ini mudah larut di dalam air. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi yang kita sebutkan NMKP dan KNO3. Nah, MKP dan KNO3 ini kapan digunakan? Nah, kalau teman-teman memang maunya mencari yang mudah, yang simpel, sebetulnya MKP dan KNO3 itu juga bisa digunakan dalam budidaya anggur ini ya, baik di tanah maupun di dalam wadah tertutup. Nah, cuman permasalahannya kalau untuk skala kebun tentu saja MKP ini tidak akan digunakan, karena MKP itu jauh harganya lebih mahal, termasuk KNO3 juga. Nah, mengenai MKP ini sendiri, jadi penggunaan yang benar untuk MKP, sebentar. MKP. Nah, sesuai dengan namanya, kandungannya adalah kalium dan fosfat. Maka ini diberikan bukan pada masa pertumbuhan. Jadi diberikannya adalah pada fase akhir masa pertumbuhan. Artinya, misalkan kalau di negara asalnya sana ya, di daerah subtropis ada 4 musim: semi, panas, gugur,
dan musim dingin. Nah, di musim semi ini dominan vegetatif. Nah, kemudian di musim panas ini mulai bunga muncul ya, mulai berbunga. Mulai dari musim semi ini sudah berbunga, jadi bunga menjadi buah. Di musim gugur ini panen, dan musim dingin dorman. Kapan diberikan MKP ini? Jika di negara asalnya sana, MKP ini diberikan pada fase mulai berbuah hingga panen. Nah, mendekati panen ini kita tidak berikan pupuk yang mengandung nitrogen. Nah, demikian juga di Indonesia ya, walaupun notabene Indonesia ini adalah negara tropis, tetap kita menggunakan pola yang sama. Artinya pada masa pertumbuhannya, pada siklus pertumbuhan anggur itu tetap ada fase-fase. Jadi fase vegetatif itu dimulai pada saat tanaman setelah dipangkas, nah dia bertunas. Nah, ini yang kita gunakan adalah KNO3. Jadi MKP ini kita berikan dulu di musim yang sebelumnya ya. Artinya sebelum dilakukan stres air. MKP ini kita berikan sebelum stres air. Jadi sebelum stres air. Kenapa kita tidak memberikan N? Kenapa bukan kita berikan NPK, tetapi kita berikan MKP? Karena pemberian nitrogen dalam fase menjelang stres air ini akan menghambat stresnya. Jadi pohon akan kesulitan menjadi stres karena dia tetap akan tumbuh. Nah, makanya dihindarkan pupuk N, kita gantinya dengan MKP. Nah, kemudian ini lanjut stres air. Stres air tercapai, barulah kita masuk ke fase pemupukan. Jadi pemupukan, pupuk apa yang kita berikan setelah stres air ini adalah KNO3 atau PN. Nah, inilah penggunaan MKP dan KNO3 yang benar. Mengapa harus dipisah seperti ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika MKP dan KNO3 itu digunakan bersamaan, maka akan berubah fungsi menjadi sama dengan NPK, hanya saja kandungannya yang berbeda. Nah, sekian mengenai tadi yang saya janjikan. Ada satu rahasia kecil tentang budidaya anggur ini adalah ini ya. Apa ini? Ini adalah paku ya, paku yang sudah karatan, sudah berkarat. Apa gunanya ini untuk tanaman anggur kita? Jadi tanaman anggur itu juga banyak menggunakan unsur ferrum, unsur zat besi. Jadi zat besi ini biasanya di produk-produk yang diperjualbelikan berupa pupuk itu dalam bentuk ferrosulfat. Nah, ini bisa kita dapatkan dari proses oksidasi logam besi ya. Jadi besi yang sudah bermakan usia, sudah terkena lembab, terkena air ataupun ada korosi, jadi dia akan berkarat. Nah, bagaimana cara kita berikan ini pada pohon anggur? Nah, jika kita ya nggak harus paku baru ya, cukup dengan paku-paku yang bengkok, paku-paku bekas ataupun besi apapun lah yang tidak terlalu besar, yang tidak mengganggu nantinya, itu kita bisa benamkan di sekitar pohon anggur. Jadi itu bisa menjadi suplai ferrum, suplai ferrosulfat. Ya, tujuannya apa? Supaya indikasi kekurangan zat besi tidak terjadi pada pohon anggur yang kita sayangi. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai pemupukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman pemirsa semua. Jika ada yang masih membingungkan atau ingin diketahui lebih lanjut, silahkan hubungi saya baik melalui WhatsApp, melalui sosial media maupun melalui komen di bawah ini. Ya, cukup sekian dulu dari saya. Kita akan lanjutkan lagi
dengan pembahasan-pembahasan yang lain, tentunya di video-video yang akan datang. Nah, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di download ataupun silahkan di share ya, dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain yang belum mengetahui hal-hal ini bisa ikut merasakan bagaimana membuahkan anggur dengan baik. Jadi sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, terima kasih juga telah mensupport. Kemudian ya cukup sekian dari saya. Ya cukup ya, itu aja ya. Selanjutnya nanti kita lanjutkan di komentar maupun melalui WhatsApp ataupun sarana sosial media yang lain. Terima kasih.